Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah syukran katsiran ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati' fi hadhihi al-munasabati al-isti'idah. ثانيا صلاة وسلاما دائما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد هب لنا من الظلمات إلى النور بلفظ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Profesor Pujiati sebagai dosen pengampu mata kuliah Telaah Pranata Masyarakat 4 semester 6 di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Arab. Kemudian yang kami sayangi saudara dan saudariku sekalian semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul bangsa Arab dan keturunannya. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan penulisan artikel ini. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah bangsa Arab dan asal-usulnya serta kritikan atas penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh Louis Awad terhadap bangsa Arab. Bangsa Arab yang dalam sejarah dihubungkan dengan bangsa Semit yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Data yang disajikan dalam tulisan ini berbentuk kajian kepustakaan dengan sumber utamanya adalah Muqaddimah fi Fiqhi Al-Lughah Al-Arabiyyah karya Dr. Louis Awad. Dalam bukunya tersebut, Dr. Louis Awad memberikan penjelasan yang sangat bertentangan dengan fakta sejarah, bahkan menyampingkan fakta-fakta tersebut dengan berasumsi bahwa bangsa Arab bukan berasal dari bangsa Semit, akan tetapi berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa. Bahkan bangsa Semit atau Samiyah ini pun tidak ditemukan asal-usulnya kecuali dari keturunan bangsa Indo-Eropa. Hal ini tentu sebuah bentuk penyelewengan yang bertujuan mengaburkan sejarah untuk merendahkan kedudukan bangsa Arab, yang tujuan akhirnya memposisikan bahwa bahasa Arab Al-Quran pada posisi yang rendah. Dan untuk lebih selengkapnya dan untuk selanjutnya, maka kami akan persilahkan kepada saudari kita, saudari Laila Syuaida, yang akan membacakan tentang isi asal-usul bangsa Arab dan keturunannya, dan saudari kita nanti Ulan Sundari yang akan membacakan kesimpulan dan referensinya. Untuk lebih selengkapnya, maka kita persilahkan kepada saudari Laila Syuaida. Kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ahiruddin yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Baiklah, judul kami yaitu Asal Muasal Bangsa Arab dan Keturunannya. Bangsa Arab merupakan bangsa tertua di dunia yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berasal darinya. Bangsa Arab merupakan rumpun Semit, keturunan Sam anak Nabi Nuh alaihissalam. Bangsa Semit dulunya tinggal di semenanjung Arab, yaitu Timur Tengah, Afrika Utara, penduduk minoritas di Iran, Turki, dan komunitas diaspora lainnya. Adapun para ulama atau pakar linguistik berbeda pendapat tentang asal-muasal tanah kelahiran bangsa Semit. Pendapat pertama yaitu mengatakan bahwa bangsa Semit berasal dari Habasyah atau bagian utara Afrika. Pendapat kedua mengatakan bahwa bangsa Semit berasal dari selatan Afrika. Sedangkan pendapat ketiga berpendapat bahwa bangsa Semit berasal dari negeri Armenia. Pendapat keempat berpendapat bahwa bangsa Semit berasal dari selatan Irak. Pendapat kelima mengatakan bahwa bangsa Semit dulunya tinggal di negeri Kan'an dengan dalil bahwa dulunya orang-orang bangsa Semit tinggal di kampung-kampung Syria kuno. Pendapat keenam berpendapat bahwa dulunya bangsa Semit tinggal di Tenggara Semenanjung Arab, yaitu seperti negeri Hijaz, Yaman, Najd, dan lainnya. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang asal muasal tanah kelahiran bangsa Semit, akan tetapi pendapat mereka ini tidak jauh-jauh dari Semenanjung Arab dan daerah sekitarnya. Adapun seseorang dikatakan sebagai orang Arab dinilai dari
Adapun seseorang dinilai sebagai orang Arab dilihat dari segi latar belakangnya, baik dari segi etis, bahasa, keturunan, dan budayanya. Peneliti pun membagi asal-usul bangsa Arab dan keturunannya menjadi dua bagian, yaitu bangsa Arab Ba'idah dan bangsa Arab Baqiyah. Yang pertama, bangsa Arab Ba'idah. Bangsa Arab Ba'idah merupakan nenek moyang dari keturunan bangsa Arab. Secara rinci bangsa Arab Ba'idah sudah sangat sulit ditemukan. Bangsa Arab Ba'idah dulunya tinggal di kawasan daerah Babil di daerah Asia Kecil yang kemudian berpindah ke semenanjung Arab bagian utara. Adapun beberapa kisah dari bangsa Arab Ba'idah dijelaskan di dalam Al-Quran, diantaranya yaitu kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Yang kedua yaitu bangsa Arab Baqiyah. Bangsa Arab Baqiyah kemudian dibagi menjadi dua, yaitu bangsa Arab Aribah dan bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Aribah merupakan keturunan dari Yasjud bin Ya'rub bin Qadha, yang kemudian dikenal dengan bangsa Arab Qodoiyah yang diyakini sebagai bangsa Arab asli kedua. Menurut sejarawan, mereka tinggal di daerah Jazirah Arab, yaitu Yaman. Yang kedua yaitu Musta'ribah. Musta'ribah merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan bangsa Adnaniyah, keturunan dari Adnan Nazab bin Ma'ad. Ya, disebut dengan Al-Musta'ribah karena dulunya mereka berafiliasi dengan bangsa Arab Aribah, yaitu melalui pernikahan antara Nabi Ismail alaihissalam dengan Rif'ah bin ibni Abnul Jurhumi yang kemudian melahirkan 12 orang anak. Asal-usul bangsa Arab Musta'ribah dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Siti Hajar yang dulunya merupakan seorang budak, yang kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Di Mekah, Nabi Ibrahim mendengar bahwa istri pertamanya, yaitu Siti Sarah, tengah mengandung anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah. Beliau tumbuh dan dewasa di tengah-tengah kabilah Jurhum Asaniyah, yang kemudian dari sanalah beliau belajar bahasa Arab, dan dari sinilah muncul keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang diantaranya pun termasuk Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Laila yang telah mendeskripsikan sedikit tentang asal-usul bangsa Arab dan keturunannya. Dan untuk selanjutnya akan kami persilakan kepada saudari Wulan Sundari akan membacakan kesimpulan dan referensi. Kami persilakan kepada saudari tersebut. Baiklah, kesimpulannya ialah bangsa Arab merupakan salah satu bangsa tertua di dunia, yang mana bangsa Arab juga merupakan rumput semit yang tinggal di semenanjung Arab. Asal-usul bangsa Arab ini menjadi dua, yaitu bangsa Arab Ba'idah dan bangsa Arab Baqiyah. Ba'idah merupakan bangsa Arab nenek moyang yang sangat sulit kita temukan sekarang, sedangkan bangsa Arab Baqiyah terbagi menjadi dua, yaitu bangsa Arab Aribah dan Musta'ribah. Dan bangsa Arab adalah keturunan bangsa Semit, dan bahasa yang pertama kali digunakan oleh bangsa Semit adalah bahasa Arab kuno atau Al-Arabiyah Al-Qadamiyah karena kesamaan sistem fonologi, filologi, morfologi, dan semantik. Mungkin sampai di sini aja penjelasan saya atau kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari Wulan Sundari yang telah membacakan kesimpulannya. Dan sedikit saya akan sampaikan sebuah referensi, yaitu http://jurnal.iain.curup.ac.id Musda Asmara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup Temokian 1987@gmail.com. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada saudara semua sekalian. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.